Oke, cek sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Banu Rizky Febianzani dengan NIM 230100101 201302100. Kemudian dari kelas FLPB dengan kakak pembimbing Kak Alivia dari kelompok 2B. Berikut hasil yang saya amati, kandang yang saya amati di daerah saya sendiri di Kabupaten Sragen, tepatnya di kandang Dayu Park milik Bapak Untung Wiono. Kandang domba. Hasilnya yakni pada kandang tersebut yakni tipenya adalah kandang lemprak, kemudian tipe atapnya model monitor, kemudian bahan atapnya gavalum dan besi baja, kemudian bahan lantai tanah dilapisi semen, kemudian untuk tinggi kandangnya sekitar kurang lebih 8 meter, lebar kandang sendiri sekitar 45 meter, kemudian panjang kandang sekitar 75 meter, kemudian tidak memiliki selokan. Kemudian hasil yang saya amati juga, kandang domba, sedikit saya jelaskan, kandang domba eh, sistemnya di keterangan tersebut yakni kandang terbuka dengan alas tanah di secara langsung kemudian dilapisi semen. Kemudian pada sistem kandang yang saya kunjungi yakni jadi kandang tersebut dikelompokkan masing-masing sesuai dengan keadaan domba. Misal contoh, pada domba yang sedang bunting maka akan ditempatkan pada kandang yang khusus untuk domba yang sedang bunting. Kemudian pada pembuatan kandang tersebut memperhatikan beberapa faktor, yaitu lokasi kandang di mana kandang tersebut jauh dari pemukiman warga, kemudian konstruksi kandang yang cukup kuat dan tahan lama, kemudian menghadap pada sinar matahari secara langsung, kemudian tidak lembab dan mudah dibersihkan, kemudian ventilasi yang baik. Kemudian kandang domba tersebut memiliki ukuran tadi yang saya sudah jelaskan, 8 meter, lebar 45 meter, dan panjang 70 meter. Kemudian untuk lantai kandang terbuat dari alas tanah, kemudian di semen. Eh, pada kekurangan yang eh, pada kandang yang menggunakan alas tanah sebagai tumpuan ternaknya, eh, terjadi gesekan aliran udara pada permukaan tanah lebih besar, sehingga aliran udara pada kandang alas tanah menghambat, menyebabkan terhalangnya pertukaran udara dari kandang ke lingkungan. Kemudian faktor lain yang menyebabkan suhu kandang alas tanah lebih tinggi adalah feses yang tertampung pada tanah yang mengalami proses fermentasi yang dapat menghasilkan gas metan dan amonia. Kemudian pada kandang alas panggung keadaannya akan lebih nyaman dibandingkan kandang alas tanah karena sudah saya jelaskan tadi, gaya gesek udara pada lantai panggung lebih rendah. Kemudian pada kandang panggung udara mengalir dari seluruh sisi kandang dan dari bawah kandang karena lantai kandang yang bercelah. Pembuatan celah kandang dengan lantai akan mengakibatkan aliran udaranya lebih lancar karena dari sela-sela bambu angin dapat masuk. Kemudian dinding kandang terbuat dari besi yang bercelah yang berfungsi sebagai sirkulasi udara dalam kandang, ya sehingga akan berjalan baik. Pada atap kandang sendiri menggunakan bahan galvalum dan baja dengan model atap monitor, di mana atap menggunakan bahan galvalum dan baja ini kurang optimal karena kandang ternak, eh, sehingga akan menurunkan suhu sehingga suhu dalam kandang masih cukup tinggi. Kemudian pada pengolahan limbah, berdasarkan hasil yang saya amati, kandang domba milik Bapak Untung Yono pada pengolahan limbahnya yakni pada eh, feses atau limbah padat yang dihasilkan dari peternakan tersebut diolah secara langsung menjadi pupuk organik, bahan pupuk organik, sehingga menjadi pupuk kandang yang langsung dimana akan eh, di, dijadikan pupuk kandang di dekat kebun di dekat peternakan dari Bapak Untung Wiono ini. Jadi langsung diolah menjadi pupuk kandang. Kemudian untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil praktikum yang telah dan pengamatan yang saya amati, dapat disimpulkan bahwa perkandangan domba milik Bapak Untung Wiono sudah sesuai dengan untuk kandang yang ideal, serta penerapan peternakan zero waste sudah terlaksana karena
pada limbah hasil peternakan domba diolah langsung jadi pupuk kandang sehingga tidak timbul pencemaran akibat adanya limbah peternakan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salahnya. Saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.